bau jifatin bangkai dikatus bangkai sing paling mampu rohi metu falaya murru ala malakin minal malaikati illa qalu ma hadhihi ruhul khabisa. Maka roh itu ketika melewati setiap malaikat, lewat malaikat, para malaikat mengatakan, apa bau yang busuk ini? Apa bau yang sangat busuk ini? Hatta yantahiya biha ila sama'id dunya, sampai roh itu ke langit dunia, naik ke atas, langit yang paling dekat. Fayastaftihu fala yuftahu lahu. Kemudian minta dibukakan pintu langit, maka pintu langit tidak dibuka. Terus nun sewu roe wong kafir, wong sing boten percaya tentang ayat-ayat Gusti Allah. Pertama metu ke badane niku kalih malaikat, keluarlah wahai jiwa yang busuk menuju murka Allah. Setelah dicabut naik ke atas melewati para malaikat, semua malaikat heran kok ada bau seperti ini. Begitu minta dibukakan pintu langit, boten dibuka. Boten dibuka. Ora butuh buka nih roy wong sing ora apik. Hada min hadisin akhrajahu Imam Ahmad. Ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Makanya kan genten istilah roy gentayangan. Soalnya roy awan boten diterima. Nah ini terus dilanjutkan dengan wala yadkhulunal jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyar. Mereka tidak bisa masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Maksudnya apa? Unta masuk ke lubang jarum itu bukan mungkin, mustahil. Senajan jarumnya gedine sawit kelompok kan paribasane. Ini bukan enten jarum samonten. Sebagaimana unta tidak mungkin bisa masuk ke lubang jarum, maka roh mereka itu tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga, yang di surga itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti murka roh ini dimurkai kalian Allah, orang diterima. Lebu swarga betul sakit, mustahil. Mustahilnya roh orang kafir masuk ke dalam surga seperti mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ayat seperti ini mengingatkan kita semua agar roh kita ini kita gunakan untuk yang baik-baik, untuk ibadah, kami amal soleh. Itu makin gampang, metune roh ing awake nggih gampang, pikantuk rahmati Allah nggih gampang, gampil, mudah semuanya. Roh keluar disambut oleh para malaikat karena rohnya roh yang bagus. Begitu roh sing boten sae, roh wong ahli maksiat, orang percaya dengan ayat-ayat Gusti Allah, mendustakan hukum-hukum Allah, tidak mau beriman, ini wow bangsa. Lajang wa kadzalika najzil mujrimin. Seperti itulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Mujrim itu penjahat. Saat ini kita punya bahasa al-jarimah itu kriminal. Tiang mujrimin ya pelaku kejahatan. Seperti itulah Allah membalas orang-orang mujrimin, orang-orang pelaku kejahatan di dunia. Kok penjahat? Ya orang yang baik purun
makan, menikmati rezeki-rezeki dari Allah, tapi disuruh iman tidak mau. Padahal ambek maling kan, berusaha pegawaian. Terus kali Gusti Allah diparingi urip, diparingi kecukupan, diparingi kenikmatan, tapi disuruh iman kepada Allah tidak mau, disebut mujrim, jamaknya mujrimin. Lalu lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka dari neraka jahanam itu mihad, hamparan. Hamparannya neraka jahanam. Terus wa min fawqihim ghawash. Dari atasnya ada tutup-tutup, penutup-penutup. Diopen, ya, bali basane diopen panjenengan ningali tiang damel roti, ya, ngisori geni, diopen terus maten-maten ninggile ditutup. Dan itu tasik panas roti, lek panas nemen kan gosong. Nah ini neraka jahanam ini 70 kali dari api dunia. Panjenengan melihat kebakaran yang paling besar di dunia itu 70 kalinya lagi itu apinya neraka. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash ay lahum firasun minan nari min tahtihim. Bagi mereka itu firas, kasur, minan nari dari api neraka, min tahtihim dari bawahnya, wa min fawqihim akhbiyatun minan nar dari atas penutup-penutup dari api. Api-api tiangnya tengah-tengah. Masya Allah. Wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Dan seperti itulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Karena di dunianya tidak mau beriman. Zalim itu orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, mengerjakan sesuatu yang bukan seharusnya, mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan. Itu zalim. Ai minhu najzi kullaman zalama wa ta'adda hududallah. Kami membalas setiap orang yang melakukan kezaliman dan melampaui batas terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Hukumnya kan jelas. Kalau sampai melewati hukum berarti melampaui batas, berarti melakukan kezaliman. Ibaratnya tiang angon, awakmu oleh angon nak sawah kini soalnya durung ditantui. Makan-makan wedhusi dicul nih mlebuna tegalane tanggane. Soalnya napa? Rumput tetangga lebih hijau. Di sini ngoten nggih, rumput tetangga lebih hijau. Tanduran pari dari tanggane moro-moro diparani wedhus parani sapine. Nah ini ku wedhus kali sapine mboten zalim, yang zalim pemiliknya. Nggih. Kenapa zalim? Nah wis ngerti wedhus sapine ora duweni akal dicul wae. Terus ditinggal. Yang merusak parine wong, nggih merusak tanduran dia. Itu melampaui batas. Semua itu ada batasnya. Seperti di dalam hadis, ala alikulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu. Sesungguhnya setiap raja itu punya batas-batas tempat tertentu. Wa inna himallahi maharimuhu. Dan apa-apa yang dibatasi oleh Allah itu apa-apa yang diharamkan. Diharamkan berasal dimasuki. Dan batasi kiamat. Sebagaimana seorang raja ketika mempunyai istana, tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Panjenengan punya rumah,
tidak semua orang bisa masuk rumah jenengan kecuali minta izin dan diizinkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan seterusnya. Kalau tiba-tiba panjenengan tidur bangun malam kok moro-moro ana wong mlebu jero pager ora izin, pasti yang punya rumah mengatakan maling, maling, maling. Kenapa? Karena ada orang melampaui batas. Wa kadzalika najzul zalimin, seperti itulah kami beri balasan kepada orang-orang yang zalim. Setelah menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman, mendustakan ayat-ayat Allah, sekarang bagi yang beriman, untuk yang beriman. Walladzina lan utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kafir wa amilu lan nglakoni sapa alladzina kafir as-solihati ing pira-pira amal saleh. Lanu kalifu iku orang merdi ingsun, orang membebani ingsun nafsan ing awak-awaan illa kejaba wus'aha ing sakuwate nafas. Ulaika utawi wong mau kabeh iku ashabul jannah, para penghunine swarga. Hum utawi ya alladzina amanu ila akhirih fiha ing dalem al jannah iku khalidina padha langgeng kabeh orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semua beriman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, utusan Allah, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Terus bukan hanya mengaku dan menyatakan diri beriman, wa amilus shalihat, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jangan semua mengerjakan kebaikan. Isu-isu waya turu wena dekat sholat jamaah. Nah ditakon enaan di turu ambil sholat. Enaan turu itulah enaan. Api endi turu ambil sholat. Ya api ang sholat atau sholat atau dibanding ini karo turu. As-sholatu khairun minan naum. Khairun minan naum. Sholat lebih bagus tinimbang turu. Panjenengan pun amilus shalihat, tiap waktu sholat berjamaah di masyarakat juga gawe api, ora gawe onar, ora gawe nglakoni sing ngrugekne wong liya. Insyaallah juga tidak melanggar hukum-hukum Allah, berarti amilus shalihat. Janjinya, janji Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Orang yang sudah beriman beramal soleh, Allah tidak membebani seseorang. Lalu kalifu, kami tidak membebani nafsan seseorang illa usaha, kecuali menurut kemampuannya. Kalau panjenengan ini kali Gusti Allah betul dibebani. Bagi orang yang tidak beriman, sholat 5 waktu itu beban. Waktu, masa sidik-sidik berangkat, sidik-sidik berangkat. Dari sing-mriko yang tidak beriman diparingi akeh ora gelem eling, ya. Diparingi akeh ora gelem eling, ora gelem iman. Bagi orang yang beriman kepada Allah, salat 5 waktu ini kebutuhan kita sedaya. Itu salatnya. Nanti yang lain-lain juga begitu. Kita disuruh melakukan yang baik. Pun saya, pokoknya hati ambil uang, didasari iman kalian Allah, pasti balik dan awake dhewe. Balik awake dhewe. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ai la nukallifu ahadan bima huwa fawqa taqatihi aw bima ya'jizu anhu. Bal bima huwa fi wus'ihi. Kami tidak membebani seseorang melebihi dari kemampuannya, dan kami tidak membebani apa yang orang itu tidak mampu mengerjakannya, tetapi kami memberinya dengan sesuai kemampuannya. Pasti Allah paling
Terus maten-maten ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang beriman, beramal soleh, melaksanakan yang baik-baik. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan masuk surga, kekal di dalamnya. Betul suara ini kekal. Betul ditarik mana? Betul tarik ditarik. Betul. Kalau orang yang punya iman tapi pernah maksiat, niku setelah disiksa, diselamatkan, diambil, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dosanya dosa-dosa kecil, ada kemungkinan dia disiksa, ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Karena Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Gusti Allah ngapura siapa yang Allah kehendaki dan menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Kanthi rahmati Allah banyak yang diampuni, dimaafkan sehingga tidak disiksa. Kalau sudah masuk surga, berarti itu ceritanya mlebu swarga ditarik malih. Salah putusan, boten. Tentunya kan itu. Mesti penjara 2 tahun ternyata salah sasaran. Akhirnya ditone hingga akhirnya itu hukumi manusia. Itu salah orang dan dihukum. Sidang terus orang mari sampai kesel dalam TV. Orang pengen dengar ibu metu ibu pindah serio ila akhirnya. Ahli swarga ini ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sing tersuwarga mereka khalidun. Bagi yang tidak beriman mendustakan ayat Allah, mereka di dalam jahanam juga khalidun, kekal. Nah, tentunya ini kan betul sementara semua. Dari hari ke hari kita maju terus. Mari dino Kamis mlebu Jumat, mari Jumat Sabtu. Orang mungkin Jumat sing wingi balik mana. Minggu depan masuk mana Jumat, beda Jumat ya. Masuk Kamis mana, beda Kamis. Mulai pun sudah. Contohnya tahun 2022 sudah berakhir hari Sabtu yang lalu. Saniki pun Selasa, pun tanggal 3. Orang mungkin balik mana? Karena 2022 sudah berakhir. Jadi sedaya yang di dunia pasti berakhir. Datang berikut niku khalidun. Yang di neraka kekal, yang di surga juga kekal. Terus enten malih yang bagus nih. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Wa naza'na lan mundut ingsun, nyabut ingsun. Naza'a yang za'u niku lek niki wit panjenengan tarik niki naza'a yang za'u nyabut. Wa naza'na kami cabut, kami ambil ma fi sudurihim apa yang ada di dalam hati mereka. Hati ini ahli swarga min ghilin dari kebencian. Niki ahli swarga niku wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ay tahharna qulubahum, kami sucikan hati mereka minal hasad, dari hasud, wal baghdha, dan kebencian, hatta la yakuna bainahum illal mahabbatu wat ta'atuf, sehingga tidak terdapat di antara para ahli surga itu illa kecuali al-mahabbah, rasa senang, rasa cinta, wa ta'atuf, dan kelembutan hati. Dan terus ahli swarga niku mengke benci nopo sing penyakit hati ini cabut semuanya, sudah diambil. Sehingga ahli surga itu semua saling menyintai. Datang dunia betul. Datang dunia niki mudah-mudahan hati kita bersih. Itu ada satu orang dengan yang lain pasti enten merasa kurang senang.
Mudah-mudahan kita tidak. Tapi tentunya umumnya ngoten. Contohnya petinju bersaing sampai petinju, pedagang bersaing sampai pedagang. Toko ini dia ini waris, toko gak laris. Paling boleh itu gawe dukun, resukan, iya kan? Pon paling ngono wis padha alime, padha ilmune, padha akeh. Ijen duwe benci karo sing liya. Ono pengikut akeh, aku ora duwe pengikut. Nah, hasudnya muncul. Ila akhirnya tentunya tersengaja dengan itu. Mudah-mudahan awal-awalan buatan enten. Nanti kalau sudah masuk surga, penyakit-penyakit hati singkat sesuatu itu pun buatan wonten. Cabut, dibersihkan. Sehingga ahli surga itu hatinya berkilau. Cara Jawa ini kinclong. Kinclong. Glowing. Hati ini kinclong. Terang, benderang. Dicabut oleh Allah. Terus yadkhuluna al-jannah wa laysa fi qulubi ba'dihim ala ba'din ghillun akhrajahu Ibnu Abi Hatim. Mereka masuk surga dan tidak ada dalam hati sebagian mereka atas sebagian yang lain rasa tidak senang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Waqalu, dan mereka gilin mafi sudurihim wa naza'na ma fi sudurihim min gilin tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Mereka berada di istana-istana surga tengah menghadapi wonten kali-kali, sehingga pemandangannya indah, melihat air-air yang mengalir bersih jernih. Boten kaya kali niku. Boten kaya kali niku kan pembuangan saking omah-omah niku. Dari setiap rumah, sehingga dadosi boten kali, malih dadi got. Ini bahasa Arabe majari, panggon miline baju-baju buahan yang jeding-jeding itu. Terus warga banyune milih persis daya. Omahe ahli surga itu ditempati ahli surga menikmati kenikmatan dan tidak pernah mengeluarkan kotoran. Mripate ora tahu belekan, irunge ora tahu ingusan, nyuwun sewu kupinge ya ora metu kotorane. Mulutnya juga seperti itu. Jalan depan belakang tidak mengeluarkan kotoran. Intinya bersih, suci, nikmat. Penyimpanganan sampun dugi, tapi orang tahu buat. Tentunya dengan awal mangan wae mesti wetenge loro. Ini ku tentunya soalnya level weteng loro kan heran bingung ila akhiri. Tentu mboten panggonane wong bingung, panggonane wong. Gusti Allah masakan ngoten. Sehingga tajri min tahtihimul anhar ay min tahti qusurihim ziyadatan fi na'imihim, sungai-sungai mengalir dari bawah istana-istananya sebagai tambahan dalam kenikmatan yang mereka dapat. Wa qalu, dan ahli surga mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan alhamdulillah utawi sekabehane puji utawi sekabehane puji iku lillahi, kagungane Allah Ta'ala, alladzi kang hada wusnuduhaken sapa alladzi sapa Allah na ingsun kabeh lihada marang iki, tegese marang agama Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke dalam ini agama Islam, aturan Allah, akhirnya selamat mlebu swarga. Wa ma kunna lan ora ana sapa ingsun kabeh iku linah
tadiya dirapun oleh pituduh sapa ingsun kabeh laula lamun ora an hadayen nuduhaken na ingsun kabeh sapa Allah. Kami tidak mungkin mendapatkan pituduh hidayah andaikan Allah tidak memberi hidayah kepada kita semua. Kanten tentunya nimpun diparingi hidayah kali Gusti Allah menjadi orang yang baik, mengamalkan yang baik, akhirnya selamat di dunia ini, selamat akhirat ini. Selamat dunia, selamat akhirat. Terus laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, yakti teman-teman wis teko sapa rusulu rabbina bira-bira utusane pangeran ingsun kabeh bil haqqi kelawan hak. Orang yang beriman kan menyatakan telah datang para utusan kami dengan membawa kebenaran. Para nabi dahulu sudah sampai Nabi Musa membawa ajaran Allah, membawa kitab Taurat. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud membawa kitab Zabur dari Allah. Aturan-aturan sedaya minallah. Maten-maten Nabi Isa membawa kitab Injil minallah, syariat dari Allah. Maten-maten terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat, membawa ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agamanya semua beragama tauhid, semuanya muslimun, berislam, berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa nikmat. Nabi Isa nikmat. Makanya para hawariyin mengatakan Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Sehingga muslimin yang muslimin dan surat Ali Imran. Niki juz 5. Niki surat. Niki orang-orang Hawariyin pengikut Nabi Isa alaihi salam. Qala hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Para pengikut setia Nabi Isa mengatakan, kami semua adalah ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikan bahwa kami semua ini adalah orang muslimun. Pengikut Nabi Isa itu muslimun. Terus mungkin sing pengikuti Nabiullah Musa nggih ngoten. Kemudian wa qala Musa ya qaumi, dan telah berkata Nabi Musa, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kamu semua beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, berserah dirilah kamu semua kepadanya, in kuntum muslimin, jika kamu semua muslimin. Jadi pengikut para nabi itu semuanya ya muslimun muslimin. Nabi kita, para pengikutnya juga muslimun muslimin. Berarti kalau ada orang yang tidak mau ikut menjadi muslimin dalam ajaran kita, berarti dulu juga tidak muslimin kepada ajaran yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Saya lanjutkan ini. Ahli surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kita semua memasuki agama Allah ini. Sekiranya kami semua tidak mendapat wa ma kunna linahtadiya, tidak mungkin kita semua mendapat hidayah petunjuk tanpa andaikan tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sungguh telah datang para utusan Tuhan kami bil haqqi dengan membawa kebenaran. Para rasul dari yang pertama sampai yang akhir semua membawa al-haq dari Allah untuk umatnya. Wa nudu antil gumul jannah wa nudu lan den undang sapa alladzina amanu, dipanggil semuanya orang-orang yang beriman beramal soleh dipanggil. Antil gumul jannatu setuhune kelakuan iku utawi mengkono-mengkono al jannatu swarga iku uristumu den warisi sira kabeh ing swarga bima kuntum ta'malun sebab oleh ana sapa sira kabeh iku padha nglakoni sapa sira kabeh. Jadi dipanggil semuanya. Ini loh surga. Surga itu diwariskan untuk kamu semua, untuk alladzina amanu wa amilus shalihat. Dipanggil itulah surga, diwariskan untuk kamu semua, sebab kamu semua dulu di dunia mengerjakan yang baik-baik. Panggilan ini. Wa tunadihimul malaikatu anna hadhihi hiyal jannah allati uqtitumuha bisababi a'malikum as-salihah fid dunya. Para malaikat memanggil orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah surga yang diberikan kepada kamu semua sebab amal-amalmu yang bagus ketika berada di dunia. Kata Imam Qurtubi, waristum manazilaha bi amalikum wa dukhulikum iyyaha bi rahmatillah wa fadlihi. Kamu semua mewarisi tempat-tempatmu surga itu sebab amal perbuatanmu yang baik, dan kamu semua masuk ke dalam surga itu sebab rahmat Allah dan karunia-Nya. Mlebu swarga niku mboten krana amal, mlebu swarga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis la yadkhula ahadan minkum amaluhu al-jannata rawahu Muslim. Tidak akan dapat memasukkan seseorang dari kamu semua ke dalam surga amal perbuatannya. Amal perbuatannya betul sakit mlebu-aken teng swarga, tapi yang dapat memasukkan itu karena rahmat dan karunia Allah. Tetapi untuk mendapat rahmat dan karunia Allah itu juga harus melalui amal-amal baik yang kita kerjakan. Sampai ayat ini jadi di dua ayat tentang orang-orang yang masuk ke dalam jahanam karena tidak mau beriman, sedangkan ayat ke-42 43 ini semua adalah untuk para ahli surga. Mudah-mudahan kita semua min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.